Lukas 8 ayat 34 sampai dengan 39. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus, dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu saya di usia kanak-kanak, saya sering bermalam di rumah kakek dan nenek. Ketika menjelang tidur malam, nenek menuturkan cerita dongeng kepada kami cucu-cucunya. Sesudah itu ia pun mengajak kami berdoa untuk tidur malam. Ini dilakukannya berulang kali setiap kali kami hendak tidur malam. Entah apa maksud nenek menuturkan cerita dongeng itu kepada kami. Di usia pemuda, saya menanyakan itu kepada dia. Ia menjawab, yang pasti nenek mau menyampaikan sebuah pesan moral tentang nilai-nilai kehidupan kepada kalian, dan berharap kalian pun bisa menuturkan kembali cerita itu di kemudian hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saat Yesus membebaskan seorang yang telah lama terikat oleh kuasa setan di daerah Gerasa, maka orang-orang banyak yang menyaksikan peristiwa itu menjadi takjub dan takut, serta menghendaki Yesus untuk tidak berlama-lama di kampung mereka, sebab mereka takut akan terjadi sesuatu yang mereka tidak inginkan, baik terhadap diri Yesus maupun terhadap kampung mereka sendiri. Mereka menolak Yesus untuk berlama-lama di daerah mereka. Berbeda dengan respon yang ditunjukkan oleh seorang yang telah bebas dari ikatan kuasa setan itu. Ia ingin untuk ikut menyertai perjalanan Yesus. Tetapi Yesus memilih untuk dia tidak ikut. Yesus memberitahukan kepada dia untuk ia pulang ke rumahnya dan menceritakan atau menuturkan perbuatan-perbuatan Allah itu kepada orang lain. Ia pun melakukan itu. Ia pergi menuturkan itu kepada orang-orang yang ada di rumahnya dan juga kepada orang lain yang dijumpainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bukankah ada begitu banyak pengalaman-pengalaman hidup kita yang menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan Allah?
Atasnya kita terpanggil untuk menuturkan kembali perbuatan-perbuatan Allah itu. Mari tuturkanlah itu kembali pada lingkungan keluarga kita. Selanjutnya teruskanlah itu kepada orang lain yang ada di sekitaran kita, sebagai berita Injil atau berita sukacita dari Allah bagi kita. Amin. Mari berdoa. Dengan ungkapan syukur, kami datang kepada Tuhan yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami, sehingga kami ada saat ini. Kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan dan waktu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Firman yang mengingatkan kami semua tentang panggilan hidup kami sebagai umat-Mu. Sebuah panggilan untuk menuturkan kembali perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup ini. Ada begitu banyak perbuatan-perbuatan Allah yang Engkau telah nyatakan kepada kami. Sanggupkanlah kami ya Tuhan untuk melakukan panggilan ini dengan sukacita. Ya Tuhan, malam ini kami akan beristirahat. Berkatilah malam ini untuk kami beristirahat dengan rasa aman dan tentram. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.